Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini Arosid. Silahkan kalian subscribe, like, and comment supaya channel ini berkembang dan semangat lagi untuk membuat video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi kembali anak-anakku di channel ini. Kita akan membahas tentang kasus-kasus ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Namun kali ini kita hanya akan membahas tentang kasus-kasus ancaman terhadap ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi. Pada saat ini, ekonomi suatu negara tidak bisa berdiri sendiri. Hal tersebut merupakan bukti nyata dari pengaruh globalisasi. Dapat dikatakan, saat ini tidak ada lagi negara yang mempunyai kebijakan ekonomi yang tertutup dari pengaruh negara lainnya. Kenapa demikian? Apabila negara tertutup atau tidak menerima negara lain, maka negara tersebut akan susah untuk berkembang secara ekonomi. Adapun pengaruh negatif globalisasi ekonomi yang dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia khususnya dalam bidang ekonomi. Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Hal ini mengakibatkan semakin terdesaknya barang-barang lokal, terutama yang tradisional, karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. Nah, sehingga apabila ada dampak ini, maka perekonomian atau usaha kecil menengah akan terhambat. Kemudian yang kedua, cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia, yang pada akhirnya mereka dapat mendikte atau menekan pemerintah atau bangsa kita. Dengan demikian, bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor. Nah, secara perekonomian, dengan demikian kita belum merdeka, artinya masih dalam tekanan atau jajahan negara lain. Kemudian yang selanjutnya, timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Persaingan bebas tersebut akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan yang menang. Pihak yang menang akan dengan leluasa memonopoli pasar, sedangkan yang kalah akan menjadi penonton yang senantiasa tertindas. Nah, dengan demikian yang akan kalah adalah pelaku ekonomi kecil. Kemudian yang selanjutnya, sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberi subsidi semakin berkurang, koperasi semakin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya semakin ditinggalkan, sehingga angka pengangguran dan kemiskinan susah dikendalikan. Kemudian selanjutnya, memburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Nah, jangka panjang suatu negara apabila dijajah secara perekonomian, maka perkembangan ekonominya akan lambat atau bahkan tidak akan bisa berkembang dengan baik. Kemudian yang selanjutnya, ancaman dari luar
timbul sebagai akibat dari pengaruh negatif globalisasi. Yang pertama, munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Dalam artian mereka bergaya hidup mewah, tidak memikirkan kebutuhan-kebutuhan yang pokok. Kemudian yang selanjutnya, munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Hal ini membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya tersebut, meskipun harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat, seperti mabuk-mabukan, foya-foya, dan sebagainya. Nah, kebanyakan masyarakat berpikirnya tidak seperti itu, hanya mementingkan keinginan pribadinya masing-masing, sehingga tidak memikirkan norma-norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat kita. Selanjutnya, adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. Sikap seperti ini dapat menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain. Misalnya, sikap kasar terhadap pengemis, pengamen, dan sebagainya. Artinya, golongan masyarakat seperti ini hanya mementingkan kepentingan pribadi tanpa memikirkan kepentingan orang lain. Kemudian yang selanjutnya, munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu, seperti meniru model pakaian yang bisa dipakai orang-orang barat yang sebenarnya bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang berlaku. Misalnya memakai rok mini, lelaki memakai anting, dan sebagainya. Nah, hal-hal ini adalah kebiasaan atau adat istiadat kebudayaan barat, tidak patut atau tidak ada manfaatnya bagi kita sebagai masyarakat timur, apalagi bertentangan dengan norma-norma agama. Selanjutnya, semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Nah, di tengah-tengah masyarakat kita biasanya sering mengedepankan semangat gotong royong, misalnya membangun rumah, bergotong royong jalan atau membersihkan jalan. Namun hari seperti sekarang ini masyarakat kita jarang atau mau melaksanakan gotong royong seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita adalah negara yang religius. Namun, ketika masyarakatnya terpengaruh oleh kebudayaan-kebudayaan barat, maka norma-norma keagamaan itu akan pudar dengan sendirinya. Nah, itu saja materi untuk hari ini. Nanti kita akan membuat video-video berikutnya yang sesuai dengan materi pembelajaran. Terima kasih, kurang lebihnya, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.